Jadi udah mulai di-record. Selanjutnya, jadi selalu terdiri dari 2 sesi, nanti Mas Bobi sampaikan gitu ya, sampai jam 5 lewat ya, karena kita terlambat mungkin 5.15 gitu ya, nanti kita punya 15 menit, sesi berikutnya tanya jawab. Mungkin ada yang beberapa nanya, raising hand itu ada di mana sih ya? Biasanya buka aja di chat. Jadi Tata Kramai mau nanya nih, kan semua di mute nih nanti, pas sesi kedua di unmute, jadi semua orang bisa bicara. Tapi kalau nggak dikontrol, berisik kan. Jadi ada tata krama untuk mengajukan pertanyaan. 2 cara. Cara satu adalah raising hand, raise hand, dan satu lagi chatting. Tulis saja, ketik. Nah, raise hand itu caranya adalah tinggal buka di percakapan partisipan itu. Nanti di situ kan ada pesertanya siapa aja. Di bawahnya itu ada mute, unmute, sama salah satunya adalah raise hand. Tinggal diklik raise hand, nanti ada tanda tangan. Ada tanda tangannya, nanti saya tahu, oh ini orang mau bertanya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau hadiah hari ini nggak tahu, saya lupa nih ngobrolin sama Mas Bobi. Apa kalau ada buku dari Mas Bobi, silakan. Karena biasanya kita milih audiens yang cukup aktif untuk menstimulasi ya, untuk menyemangati. Biasanya kasih buku. Jadi benefit partisipan sebenarnya memang ini nyantai aja, bukan seminar resmi, tapi tujuannya untuk ngariung, ngobrol, temu kangen, tetap silaturahim walaupun keadaan tidak memungkinkan untuk bertemu fisik. Diskusi santai tapi insya Allah bermanfaat. Kalau sekarang mungkin lebih banyak hubungan dengan ibadah Ramadan, itu memang masanya ya, gitu. Memang kita sekarang dalam bulan suci. Harapannya juga bisa menelurkan gagasan ya nanti buat teman-teman. Biasanya kadang-kadang kalau ada yang layak atau yang kita edit atau gimana, ini rekaman itu kan kepentingannya 2 ya, untuk dokumentasi dan publikasi. Biasanya saya juga taruh di YouTube. Jadi kadang-kadang atau kita viralkan di grup-grup komunitas gitu kan. Nah, yang penting bisa kreativitas, bisa membawa nilai-nilai positif. Partisipan aktif berpulang mendapatkan hadiah tadi itu. Terus dikit lagi topik. Terus teman-teman juga bisa menjadi narsum. Nanti Mas Irwan Amrun juga sudah ada jadwal ya. Nanti kita bisa dengar dari Mas Irwan, beliau senior. Artinya bukan hanya usia sih katanya. Dia juga punya karya banyak ya. Jadi nanti di-share sesuai buku yang populernya nanti seperti apa. Yang penting relevan dengan neuroscience dan manusia dan perilaku gitu ya kira-kira ya. No sara, no politics, menyumbang hadiah untuk partisipan lebih baik. Kesempatan menjadi co-host juga nih kayaknya memang diperlukan hari ini. Yang akan hadir Kakak Jakin nama nih, tapi Kakak Imas belum bisa. Teh Wulan dan Mbak Rina ada di sini kan lagi di Senayan ya, tapi bisa in out gitu. Kayaknya kita perlu co-host juga gitu ya. Biasanya apa sih, sudah biasa membawakan acara gitu kan. Mudah-mudahan nanti Mas Bobi nih salah satu tambahan jadi co-host nih. Yang penting di Ramadan akhirnya harus ada yang bacain doa gitu kan, biar barokah. Biar kita ini biar diridoi. Sabar memfasilitasi diskusi, luas, menyenangkan, katanya mudah, tersenyum dan berdedikasi gitu ya. Oke, selebihnya nanti bisa japri aja ke saya. Kita kasih kesempatan waktunya mulai. Mas Bobi silakan. Nanti saya unmute, saya mute semua ya teman-teman, biar Mas Bobi punya kesempatan waktunya menyampaikan materi dulu. Nanti pas sesi 2 tadi tanya jawab nanti saya akan buka. Monggo, Mas Bobi silakan. Oke. Ya, silakan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama terima kasih sama Mas Bambang. Kita sudah di-invite, dikasih kesempatan untuk sharing, berbagi sama teman-teman. Ada Bang Irwan segala ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa saling isi nanti. Bang TB tadi aku coba lagi sholat kali. Tapi mudah-mudahan bisa nyusul.
Tadi udah dikasih prolog juga. Jadi aku bisa sambil share screen ya. Bisa, bisa, bisa. Bisa. Ya, langsung aja, waktunya terbatas. Sebentar. Silakan, silakan. Tinggal di screenshot aja, Pak. Mas Bobi. Yang di bawah itu loh. Ya, ini Aji, datanya. Kenapa? Mantap. Oke. Monggo, silakan. Oke. Ya. And development system program Ramadan. Mudah-mudahan nanti dalam development sistemnya teman-teman bisa nambahin di sini. Jadi seperti yang udah kita ketahuin, Ramadan sudah puluhan tahun kita jalanin, sudah banyak pengalaman dan pengetahuan kita tentang Ramadan udah pasti kan. Cuman mungkin lagi-lagi bagi sebagian besar orang dan mungkin juga kita terbawa bahwa ini urusan ritual aja. Bisa ke bawah seperti itu. Jadi kurang greget. Nah, kita coba dalam sesi ini, kita akan gali lebih dalam mengenai diri kita, mengenai hidup kita, mengenai hubungan antara hidup, fenomena kehidupan, COVID dan sebagainya, juga peranan hidup kita. Juga tentang nilai-nilai yang kita bawa dan kita pertahankan, dan kita perjuangkan. Termasuk juga ada ruh keilahian dalam diri kita, yang dimana semuanya ada hubungannya dengan otak. Kalau kita sudah sering kali ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita, terutama tengah rutinitas, mau ngapain nih? Nah itu hampir, kalau aku coba observasi ke beberapa orang, hampir kebanyakan 99% aja habis dengan rutinitas lagi. Dan setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri kita, dalam benak kita, dalam otak kita, ujungnya seperti terjawab, tapi timbul pertanyaan baru lagi. Dan kita tersesat. Dan hidup kita dirasakan begini-begini aja. Maka kita juga bertanya, siapa yang bertanya dalam otak kita sebenarnya? Kita lihat di sini, tadi Mas Bambang juga sudah menerangkan bahwa pentingnya otak. Ya, aku juga ditanya Bang Irwan. Ya. Kenapa putus-putus? Mas Irwan dengar ya, Mas Imran? Mas Irwan Amrun? Pak Irwan? Ya, ya, dengar. Oh, berarti masalahnya ada di Mas Bobi ya? Iya. Mas Bobi bisa Saya juga sampai pindah-pindah ruangan. Kirain di saya. Mas Bobi mungkin sinyalnya cari yang paling bagus. Putus-putusnya dari Mas Bobi tuh. Oke, sebentar. Biar enak gitu, yang apa? Coba, oke. Kalau pakai komputer cukup handphonenya aja kan ditaruh di lokasi yang Oke. Sudah clear? Tes. Gimana Mas Bambang? Ya, udah mantap. Silakan. Ya, clear ya. Lanjut. Jadi kalau kita coba mengacu, ini sedikit ada kajian-kajian dengan Quran, nggak apa-apa ya Bang ya? Nggak apa-apa. Memang waktunya kok, nggak apa-apa. Teman-teman yang non-muslim kali ada, nggak apa-apa dengar. Silakan, Mas Bobi. Bang Bobi ya panggilannya.
Iya. Jadi kita udah sepakat bahwa perangkat yang paling hebat atau maha hebat ini adalah otak kita yang diberikan Allah sama kita. Kita mengacu ke surat di Quran. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia adalah sebaik-baik penciptaan. Kalau manusia adalah sebaik-baik penciptaan, Allah adalah menciptakan seluruh alam semesta ini dan manusia yang paling baik. Dan manusia itu kalau diperes lagi dari seluruh badan manusia, itu yang paling baik adalah otaknya. Kalau orang kaki bisa diamputasi, mata bisa dioperasi. Bahkan yang paling dekat sama kita itu jantung bisa transplantasi, bisa diganti dengan jantung orang lain. Tapi kalau otak nggak bisa. Bahkan kalau ilmu-ilmu saintifik, coba cari ya, kalau kita nonton film sains otaknya diambil, diganti ke robot, seolah-olah hidup lagi. Jadi otak ini yang menggambarkan kehidupan kita. Bahkan juga di situ Putus-putus lagi, Mas Bobi. katanya ada di otak kita. Di sini yang jelas ya. Mas Bobi, bisa dicari posisinya lagi? Aku pakai IndiHome sini. Sebentar ya. Oh, pakai IndiHome ya? Harusnya bagus ya. Harusnya bagus. Semua nggak ada yang online. Mungkin karena hujan kali. Ya. Oke, lanjut. Apa ya, mungkin sambil bersabar. Mungkin udah mulai ada jeda kali ini ya. Dia harus ngomong terus. Carrier-nya kan suka on off tuh. Iya. Silakan. Oke, jadi mempelajari otak ini sebenarnya, kalau menurut saya pribadi, bagi orang beriman ini wajib. Karena bagaimana cara kerja otak itu sangat berpengaruh terhadap perilaku dirinya. Karena nanti yang dipertanggungjawabkan adalah perilaku kita. Perilaku kita tidak semata-mata begitu saja terjadi, tapi semuanya bermuasal dari sistem kerja otak kita. Maka untuk bisa kita dapat fokus lagi, kita coba bedah The Secret of Brain Development System dalam Ramadan. Insya Allah kita coba buka, ya. Langsung aja. Lanjut. Apa tadi? Of Brain Development System from Ramadan, kita coba kutiba alaikumusiyam sama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasti semuanya familiar dengan ini. Cuman kita sedikit ngulas sedikit aja karena kaitannya dengan Ramadan. Ya, ini dikitabkan. Ya, kalau di artinya diwajibkan, dikitabkan artinya ditetapkan. Diformulasikan gitu kira-kira ya, kitab kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan dikitabkan kepada semua manusia sebelum kita, jadi nggak ada komplain, oh kita aja enggak ya, semua manusia, agar apa, la'alakum tattaqun. Jadi ayat ini cuman sederhana seperti ini aja, orang beriman dikitabkan agar bertakwa. Kalau dibaca begini, bertahun-tahun bertakwa. Kata-kata takwa ini apa sih? Buat apa bertakwa? Tapi nggak menarik ya. Bagi sebagian besar orang, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Kata-kata takwa ini ya udah nggak menarik lagi. Masih lebih enak kata-kata COVID atau kata-kata yang lain yang menguntungkan, bisnis.
takwa, paling takwa apa sih? Kalau ditanya sama orang, takwa menjalankan yang disuruh, menjauhi yang dilarang. Selesai. Nggak menarik. Gunanya apa sih? Padahal ini adalah satu rumusan yang mau kita bawa menjadi formulasi nanti di otak kita. Nanti kita bahas. Jadi nggak menarik. Padahal Quran itu basyiro wa naziro. Quran itu memberi kabar gembira dan memperingatkan. Ya, nanti kita bahas takwa ini apa. Di terakhir. Nah, kita coba buka di Ramadan tentang puasa, sekarang puasanya. Sangat sederhana dari ayat tadi kita lihat, puasa itu apa sih? Udah tahu kita. Maka di sini ada urusannya adalah urusan perut. Ya. Yang kedua, urusan hubungan seksual. Ya. Jadi puasa ini cuma dua. Urusan yang nggak boleh makan, minum nggak boleh, dan nggak boleh berhubungan seks di siang hari. Ya, makan minum juga di siang hari di waktu puasa artinya. Di sini kita coba gali lagi. Untuk perutnya adalah masalah kebutuhan, dan seks adalah masalah sosial. Ya. Lanjut. Untuk urusan perut, kita belajar tentang masalah kebutuhan dan ujungnya nanti kita berpikir tentang untung rugi. Gimana mendapatkan kebutuhan kita sampai ilmu teori ekonomi itu bisa jadi dari potensi suara perut kita. Yang kedua, kalau masalah seks akan menimbulkan seks ini bukan sekedar hubungan seksual suami istri ya, mohon maaf, tapi seks ini melambangkan satu simbol hubungan interaksi antara manusia. Jadi hubungan kita Putus lagi, Mas Bobi. Wah, efek kita nih. ya lanjut. Oke. Lanjut ya. Mungkin karena pakai slide kali ya, berat kali ya. Gimana Mas Bambang? Lanjut? Lanjut Mas. Oke. Oh, ada Bang TB. Assalamualaikum Bang TB. Alhamdulillah bisa hadir, makasih. Ya, lanjut. Mudah-mudahan nanti ada masukan dari semua juga. Jadi, potensi seksual ini menimbulkan like or dislike. Sedangkan ini kedua ini yang ditahan. Ditahan, dikendalikan, maka seharusnya ada satu potensi yang berkembang seharusnya, yaitu potensi otak kita. Kita tahu otak adalah pengendali dan juga sekaligus pengatur. Mengendalikan dan mengatur seluruh informasi yang ada untuk menggerakkan badan dan segala macam. Nah, seharusnya kita lihat ya, di sini kita lihat puasa menahan kebutuhan perut dan seks ya, agar kita lihat naik kemampuan otak kita. Di sini adalah masalah kepemimpinan, yaitu kepemimpinan diri kita sendiri. Bukankah kita lihat sekarang kita seringkali dipimpin oleh perut dan seks kita. Saum, ya, agar apa? Agar kemampuan otak ini naik.
kemampuan kita naik ke atas. Nah, kita coba merilis satu ayat lagi dalam Quran. Ya, ayat ini cukup populer juga, tapi banyak sebagian orang yang menyatakan, bahkan juga beberapa orang ya, tokoh-tokoh, wah ayat ini udah nggak berlaku atau berlaku saat tertentu aja. Kalau kita coba pelajari, sebetulnya seluruh ayat Quran itu berlaku, cuma kita kurang paham aja, kita kurang menggalinya. Di sini kita lihat faiza laqitumul ladzina kafaru fadarbu riqab. Ya, jadi ketika datang kekafiran, orang kafir itu datang, kamu pancung lehernya, kamu tebas. Jadi kalau ayat ini kita terima mentah-mentah, ya ditangkap kita. Nggak benar. Dan tentu maksud ayat ini bukan kita letterleks menerjemahkannya langsung seperti itu. Kita kan agama yang rahmatan lil alamin. Ya, aman bagi seluruh alam semesta. Jadi apa kita coba gali? Kita lihat kaitan ayat ini dengan diri kita dan tentang puasa. Maka dalam diri kita ada potensi tadi perut dan seks. Ya. Potensi perut dan seks ini yang bisa mempengaruhi cara berpikir kita, naik ke kepala kita. Jadi kita hidup sekedar memenuhi kebutuhan perut aja. Memenuhi kebutuhan aja. Begitu kebutuhan, sekedar agar diakui orang. Seks tadi pengakuan dari orang-orang. Nah ini di ayat tadi, kalau kita sambung, fadarbu riqab. Ini menimbulkan kekafiran dalam diri kita. Ya. Jadi ketika kekafiran itu naik dari bawah ini ke atas, pancung. Jadi nggak sampai ke kepala kita, pancung dia. Ya. Maka ayat ini sebetulnya juga mengajarkan kita tentang saum. Potensi perut tadi mau naik, fadarbu riqab, saum kata Allah. Ya. Karena ini akan menyebabkan kekafiran. Kita kembali ya ke frame yang tadi. Kita lihat tadi. Jadi urusan seks dan perut ini bisa menyebabkan kekafiran. Kafaro ini. Dan ini adalah urusannya urusan dunia semua. Bukankah urusan makan, urusan agar kita eksis dipandang orang, kan urusan dunia. Bukan salah kita makan, juga tidak salah agar kita eksis. Tapi tidak boleh mengendalikan diri kita. Artinya nggak boleh naik ke otak kita, dia yang mengendalikan. Gitu. Makanya fadarbu riqab, pancung kepala, kekafiran ini turun. Nggak boleh sampai naik ke atas. Nggak boleh kafir kita. Ya. Anehnya, di sini ada rahasia sedikit. Di sini kafaro itu akar katanya sama dengan fakaro. Kalau ini berhasil kita kendalikan, potensi ini yang dapat menimbulkan kekafiran ini kita kendalikan, maka yang keluar adalah potensi fakaro, fikir. Ya, kemampuan fikir kita akan meningkat. Maka kita lihat, kalau orang, sementara kita bisa ambil kesimpulan, kalau orang yang berpikirnya kurang bagus, biasanya dia menolak sesuatu hal. Kafaro itu kan menolak. Di mana dirinya biasanya dikendalikan oleh urusan perut dan seks ini. Dan urusan fakaro inilah. Oke. Bisa lanjut? Lanjut. Oke, alhamdulillah. Mungkin harus pelan-pelan ranginnya kali. Jadi puasa
bukan membuat orang jadi malas. Sehingga bisa dibilang, wah tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya itu nggak ada masalah. Tapi ketika tidurnya ibadah terus jadi tidur terus, maka yang menerjemahkan ayat ini kita sudah tahu, pasti perut. Ya, naik dia ke otak. Wah kan masalah kebutuhan tuh. Lihat dia. Tidak seperti itu. Orang yang beriman dia pengen nilai lebih. Karena secara fitrah, secara natural, diri kita ini butuh challenge dia. Kalau nggak ada challenge, mati. Kita lihat, karena regenerasi sel itu terjadi sehingga kita menjadi besar, menjadi seperti sekarang, karena regenerasi sel yang berjuang dia. Jadi secara fitrah, diri kita diciptakan Allah ini, dikitabkan tadi adalah pejuang. Ketika yang mau malas-malas, nah itu urusan yang perut yang ke bawah tadi tuh. Bukankah setelah, mohon maaf ya, setelah kenyang, mau ini berdua-duaan, habis itu tidur. Bukan setelah itu didapat, naik ke atas. Setelah selesai katakan, makan, hubungan suami istri misalnya, selesai, sholat kita. Berpikir, ini jarang, ini orang beriman. Dua hal ini yang membuat dunia ini rusak. Tapi kita, bukan begitu saja kita lihat ya, urusan perut itu melahirkan perkembangan teknologi. Ya, bukankah dulu makan dulu harus nanam, sekarang makan untuk urusan makan nggak perlu nanam, kita perlu mencet tombol aja, pakai GoFood misalnya, lain. Ya, jadi melahirkan teknologi. Dan urusan seks itu atau hubungan interaksi antara manusia melahirkan adat istiadat budaya. Jadi sumber budaya ini adalah dari kemampuan potensial dari seksual kita. Dan inilah dua-dua inilah yang menciptakan peradaban diri kita, dan kita masuk di dalamnya, dibikin warnanya merah ini, inilah yang menarik kita nih, menarik kehidupan kita, menarik seluruh potensi diri kita, hidup kita untuk urusan peradaban. Kalau kita sambung sedikit dengan fenomena yang sekarang ini, ya kita lihat fenomena COVID, kita disuruh stay at home, suka nggak suka, ya harus di rumah, rugi nggak, untung nggak rugi, suruh di rumah. Ini maksud Allah. Kita lihat di sini. Bukankah ketika persoalan COVID ini mulut disuruh tutup? Ya, jadi mulut bukan urusan perut aja, tutup, kendalikan. Terus disuruh social distancing kan, jaga jarak antar manusia. Dalam hal ini bisa jadi kita mungkin terlalu dekat hubungan kita dengan manusia, saking dekatnya mempengaruhi diri kita gitu. Jaga jarak agar kita bisa mengendalikan diri kita sendiri dari pengaruh-pengaruh. Syukur-syukur pengaruh yang baik itu pengaruh. Jadi kita betul-betul mengendalikan diri kita. Dan dipaksa, seolah-olah dipaksa di saat puasa ini di rumah aja. Masuk rumah. Tafakur di situ. Jadi Allah itu kasih media buat kita seperti dipaksa. Nah, tentunya bagi orang yang mengerti tentang nilai, yang menggunakan otaknya, ya dia di rumah, dia mengerjakan hal-hal yang bernilai, yang bukan sekedar mengisi waktu, tapi bernilai untuk dirinya, bermanfaat, bincang-bincang dengan keluarga, makin dekat dengan keluarga. Mungkin selama ini kita kurang perhatian dengan rumah kita, dengan diri kita sendiri, kemampuan-kemampuan yang lainnya. Banyak orang kan mulai online belajar gitu ya.
Tapi sayangnya, lihat nih. Sayangnya kalau perut yang menguasai diri kita ini dia ikut naik ke atas, maka urusan kita belajar adalah untuk kebutuhan lagi. Sayang sekali. Urusan kita di rumah adalah untuk saatnya untuk eksis, malah kita lihat di medsos malah semakin ramai. Orang TikTokan lah segala macam. Bukan tidak boleh. Tapi lagi-lagi manusia tidak mengerti. Disinilah saatnya momen bagaimana potensi otak ini yang bekerja. Potensi kepala kita yang hidup kita jangan itu lagi. Jadi apa cuma saum-saum juga, puasa ya puasa juga. Tapi dapat lah, balik ya. Ya. Ini ketika oke ya. Maka kita lihat urusan kepala ini urusan value. Urusan leadership dalam diri kita. Jadi kita lihat kita sambung dengan ayat yang lain lagi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kuturunkan kau jadi khalifah, pertanyaannya, kau menjadi khalifah nggak kepada dirimu sendiri? Kalau mau jadi khalifah, saum. Fatar boriko. Kendalikan diri. Wah, aku kendalikan kok. Kok kendalikan kok jadi sombong. Kok jadi nggak peduli orang. Lihat tuh. Kenapa nggak peduli orang? Karena perutnya udah terpenuhi. Memang banyak orang yang ketika perutnya udah terpenuhi, urusan perutnya terpenuhi, nggak peduli orang lagi. Bahkan kita kadang-kadang juga begitu. Kita buat koreksi, terutama buat aku pribadi, kadang-kadang kalau kita ada, agak lupa gitu sama yang lain. Tapi ketika kita nggak ada, kita baru lebih mementingkan orang. Kita istighfar di situ. Jadi saum mengembalikan kembali kepemimpinan diri. Kita yang pegang diri kita, bukan orang lain atau perut dan seks tadi. Tadi apa? Kalau kita coba merujuk, aku nggak masukin di sini, tapi kalau mau dicatat itu surat Al-Qasas itu. Surat 28 ayat 77. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa batagi fima atakallah ad-darul akhirah. Coba cari akhirat itu atas nikmat Allah yang Allah telah berikan pada kau. Ada lagi walatansa nasibaka minat dunia, tapi kok jangan lupakan urusan dunia. Lihat, bukan mentang-mentang urusan value, urusan kita mengorbankan diri kita nggak boleh juga. Kalau di musliman kawin, jangan sendiri menjadi apa enggak, kawin tetap. Ya kan, kebutuhan itu tetap diberikan, cuma bukan itu yang mendominasi. Bahkan di hadis juga barang siapa yang utamakanlah kepentingan akhirat baru dunia. Kalau kau utamakan kepentingan akhirat, maka dunia kau dapat. Dari frame ini kita putus. Mas Hobi. dia kecuali Putus lagi nih. Halo, putus lagi ya? Ya, oke. Lanjut. Sekarang enggak nih? Lanjut. Ya. Mungkin nih karena aku pakai share ini jadi berat di sini kali. Biasanya nggak gini. Memang mempengaruhi katanya kalau share file. Lanjut ya.
Ya, Jadi silakan. mudah-mudahan ya dari ayat yang tadi kita lihat tentang saum aja, ini banyak sekali yang kita gali, yang kita dapatkan, yang menjadi patron bagi hidup kita. Bukan kita mempelajari ini sekedar jadi ilmu. Kalau sekedar jadi ilmu, ujungnya buat sombong, buat eksis lagi. Kita lihat seks yang bicara sebetulnya. Potensial seks kita yang naik ke kepala kita. Lihat tuh. Pokoknya urusan sombong, urusan eksistensi yang berlebihan, kita udah tahu sekarang. Urusan dua hal ini. Dan ingat, ini tidak salah. Tapi dikendalikan. Karena orang yang puasa, begitu waktu berbuka, dia harus buka. Kalau nggak buka, dia zolim namanya. Lain lagi. Lihat tuh. Ya kan? Jadi ini adalah formulasi. Ini formulasi hidup. Di mana dengan adanya COVID ini, membantu kita, insya Allah ya kita bersyukur, kita masih punya kesempatan, masih hidup. Kita doakan juga saudara-saudara kita, apalagi yang gugur kemarin, berjuang. Mudah-mudahan tidak sia-sia mereka. Kenapa? Karena kita belajar. Jadi doa gitu bagi mereka. Kita belajar, astagfirullahaladzim. Kok aku begini ya? Hidup sekedar perut sek aja. Dan orang ketakutan COVID bukan urusan value diri dia, value Nah, putus lagi nih. takut, nggak tadi juga ngaji, masih 2 bulan lagi sampai September, gimana kita mengantisipasi? Pertanyaan masih ala pura, tapi nggak salah. Aku bilang, kalau ditanya gimana, saya juga nggak ngerti. Terus lagi nih. Ya, kalau kita terlalu banyak berpikir, nah maka kita lihat ini di zaman Nabi Ibrahim, Siti Hajar di tengah gurun pasir ditinggal, anaknya nangis perlu air, dia berusaha sa'i kan, Safa Marwah, dia lakukan usaha aja. Yang dapatkan siapa? Bukan dia, Ismail yang mendapatkan. Tapi atas dasar dia usaha. Allah jawab. Jadi bagi kita, kalaulah kita juga fokus kepada COVID ini, ayo saum kita betulin benar, kita rapikan lagi, kita angkat kualitas hidup kita, tidak dipengaruhi oleh perut dan seks ini. Bahkan ketika berbuka nanti, ya Allah malakat sumtu bika mantu, terus bismillahirrahmanirrahim, doakan saudara-saudara kita yang bisa jadi dia tidak makan atau makannya tidak seenak kita. Itu bisa nangis kita. Ya Allah, kasih aku yang nikmat yang seperti ini. Ya. Lebih pantas dari mereka gitu. Itu adalah otak yang makan, tapi kita nanti setelah makan dengan maka kita nggak akan makannya tidak dikuasai oleh kebutuhanmu secukupnya jadinya. Lihat, automatically di sini brain development system berjalan, ya terjadi satu pembenahan dalam otak. Lanjut lagi, ya. Maka tadi kita udah bahas Ramadan program, di situ ada saum. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana ya brain development system ini berjalan. Ya. Kita udah tahu tadi otak kita yang mengendalikan. Maka yang pertama adalah saum tadi. Dari saum kita belajar, kita koreksi diri. Perbanyak istighfar. Hadis Rasulullah begitu. Perbanyak kau istighfar. Astagfirullah. Maksudnya kita mengevaluasi diri. Apa aja yang kita kerjakan ini, kayaknya perut aja yang mengatur. Kayaknya potensi seksual aja. Potensi seksual itu misalnya kita tersinggung, nggak didengerin orang. Itu dari situ itu. Ya.
kita istighfar, astagfirullahaladzim. Kok ini yang membuat kita ngambil keputusan di otak? Membuat kita berperilaku bagaimana? Istighfar. Jadi saum ini kita berbanyak istighfar, kita evaluasi diri. Kedua, dari Ramadan program ini adalah turunnya Quran. Ya. Sahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Dalam bulan Ramadan kuturunkan Quran. Maka tadi saum sudah kita sudah mengevaluasi diri, ya, bahwa otak kita ini dikendalikan oleh bawah, ya, faktor boriko. Sekarang dimasuk ke turunnya Quran, maka kita melakukan ya baca Quran. Kalau kita sudah evaluasi, sekarang masukkan informasi yang tepat kepada otak kita gitu. Selama ini kan informasinya yang nggak tepat kali. Bukan nggak tepat saja. Informasi tentang kebutuhan aja. Cari kebutuhan lagi. Bagaimana eksis, lihat itu. Ya, itu aja. Paling ujung-ujungnya sakit. Informasi tentang sakit. Ya, ujung-ujungnya sakit. Maka baca Quran ini, ya insya Allah kita udah masuk di sini mudah-mudahan ya. Baca, jadi baca Quran tuh, oh baca artinya aja apa. Kita jangan bermain-main retorika di situ. Disuruh baca Quran ya baca. Baca. Putus lagi. Mas Bobi, Oh putus sudah lagi. dan seperti kita evaluasi. Oke. Lanjut. Ya. Ya. Kita waktu turunnya Quran ini menjadi simbol untuk memasukkan informasi gitu. Kalau tadi Mas Bambang di awal sekali di otak itu ada akson-akson, ada terjadi antar akson ada apa? Energi apa? Sinaps. Interkoneksi sinaps. Interkoneksi dan segala macam. Maka kalau kemarin itu interkoneksinya lebih kepada kebutuhan, ini ayat Allah tentang nilai. Nanti semua kita dapatkan itu. Sama seperti yang hadis tadi, utamakan urusan akhirat, nanti dunia kau dapat. Nanti lepas ini urusan dunia juga kita kerjakan, bukan menjadi rahib-rahib, tapi berdasarkan nilai, bukan berdasarkan kebutuhan. Jadi bisa bahaya kita baca Quran untuk dapat pahala. Ya itu kalau untuk anak-anak nggak apa-apa ya, distimulus dia. Tapi kalau kita biar dapat pahala, biar ini, kayaknya sih kurang tepat. Karena bisa jadi terjemahan dari bawah, kan dapat untung. Kalau dapat untung, gue kerjakan. Ini tidak, karena Allah suruh, mau untung mau tidak, Allah yang suruh. Kita udah pasti ikut aja. Gitu. Makanya tadi urusan otak, Putus lagi ya. Dan yang ketiga, ya, dia memang begitu setiap ganti slide berjalan kayaknya agak berat. Tapi sekarang udah jelas lagi ya. Ya. Di situ adalah tentang apa? Tentang berdoa dan optimis. Jadi kalau tadi ulang, saum tadi kita evaluasi diri, ya kita sudah sadari bahwa kita kurang terpimpin dengan baik, terus masuk ke baca Quran, memasukkan informasi ke otak, ya informasi yang tepat. Lalu informasi ini diaplikasikan ya, dan itu dia sholat, ya sholat berdoa. Kalau di sini kita coba bilang sholat itu menimbulkan satu sikap siaga dan dinamis, karena sholat berhubungan dengan waktu. Wah udah masuk waktu ini nih, wah ini. Jadi Lailatul Qadar kan dengan waktu juga.
wah, siaga kita. Jangan sampai ketinggalan. Bahwa momen yang Allah kasih, kita nggak boleh ketinggalan. Jadi itu untung rugi juga, tapi untung rugi yang bernilai. Sudah Terus lagi. Hobi. Gimana? Kok nggak ada suaranya nih? Mas Bobi. Mas Bobi. Mas Irwan Amrun denger nggak? Dengar, Mas, dengar. Beliaunya yang putus tuh. Mas Bobinya putus lagi ya? Mas Bobi kayaknya harus pindah lagi deh. Apa pakai, tapi pakai Hindi Home sih ya. Mungkin slide-nya dimatikan dulu kali ya. Mas Bobi. Hilang sekarang. Kita sembari nunggu deh. Kita diskusi aja sembari nunggu. Mungkin beliau lagi disconnect. Coba mengconnect lagi. Tapi di sini masih ada nih. Mas Bobi. Ya. Suaranya nggak ada. Coba. Angkat semua. Ya, oke. Ada tuh sekarang. Oke. Jadi dikit lagi. Ya. Ya, kalau gerakan slide dia mati deh. Mas Bobi. Mati lagi nih. Ya, lanjut dikit lagi. Ya. Selesai. Oke. Betul. Oke. Iya. Nah, Ya. silakan. Ya. Nah, inilah yang 3 tadi, brand development system yang kita lakukan tadi, istighfar, Quran tadi, sholat, inilah yang melahirkan kita the winner. Ya, kita pemenang. Muflih. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya engkau adalah pemenang. Jadi semua ayat itu tadi saling mendukung dia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kau diciptakan atas sesempurnanya ciptaan. Sesempurna ciptaan itulah the winner kita, muflih. Bukankah kita memang jadi manusia ini karena kita pemenang? Kalau kita cerita-cerita yang udah sering kali kita dengar dari berawal sperma ya jutaan sperma, kitalah yang menang. Maka puasa ini membuat kita mengembalikan kemenangan diri kita. Dari apa? Pengaruh tadi peradaban tadi. Pengaruh peradaban. Makanya masuk rumah, stay at home. Stay at home ya baca diri, ikro gitu. Baca diri, perbaiki diri. Masukkan informasi keilahian. Sholat, berbuat baik dia. Jadi bukan di rumah diam aja kan masih banyak sekali yang bisa kita kerjakan.
Nah, inilah pesan yang la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi takwa ini pemenang sebetulnya. Jadi kita ini orang-orang beriman dikitabkan untuk bertakwa, jadi kitabnya diformulasikan sebagai pemenang. Jadi takwa ini sendiri bukan sekedar menjauhkan diri dari larangan yang dilarang Allah dan menjalankan yang disuruh. Bukan sekedar itu, jauh-jauh lebih dari itu. Bahkan kalau mau kita gali, kata-kata takwa ini dari kata wako. Wako itu artinya memelihara. Memelihara siapa? Memelihara ruh keilahian dalam diri kita ini. Karena kita ini ada karena ada ruh. Summa sawahu nafakha fi min ruhi, kutiupkan ruhku, kata Allah. Ruh itu yang kau dengar. Kasih COVID. Diam di rumah. Masih juga jalan-jalan kemana ke sini. Udah di rumah, urusannya internet. Tapi bukan nilai, urusannya saja. Ngomong ini. Lagi. Ya kita bukan untuk istighfar. Istighfar tadi kan kira-kira nah, Screen share-nya harus dimatikan kali ya. lantas kita dapatkan nanti di selepas Ramadan ini dan mau terlepas COVID ya. Ya. Oke. Ya. Jadi mungkin sampai situ kesimpulan. Jadi kita lihat bahwa Ramadan is your brain development system. Sekarang mau nggak kita? Atau sejauh mana kita gali? Nah, mudah-mudahan sedikit yang di-share ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Mungkin tentang sistemnya gimana, abang-abang yang lain bisa ngasih masukan. Jadi aku sekian dulu Mas Bambang. Bisa sambil diskusi, silakan. Materinya bagus. Ini saya sampai screen apa save screen apa capture di sini screenshot. Di sini tulisannya Bobby Rabian's network bandwidth is low. Jadi koneksinya emang materinya sih bagus sebenarnya, koneksinya yang mungkin pada saat kan koneksi bandwidthnya itu cukup, screen share itu nggak ada masalah kali ya tadi ya. Tapi begitu bandwidthnya nggak begitu cukup. Tapi menarik lah, dapat teman-teman, saya yakin dapat poin-poinnya. Ini saya lihat di sini, coba saya list dulu ya. Ini banyak, mungkin teman-teman juga kelihatan. Saya bisa bacain dulu kali ya yang teman-teman yang hadir selain Mas Irwan Amrun, ada Pak Taufik Baudin nih. Ada Pak Taufik Baudin. Selalu dadakan nih, waktunya sibuk begitu masuk, bisa masuk. Oke. Ada Mbak Ade Nurwanti baru join juga. Ada Aldrin, ada Diana, ada Mbak Endah, ada Imam, banyak juga nih. Host kita juga ada, belum ngomong nih. Kakak Jaki. Silakan Kakak Jaki, terlambat nih. Harus laporan kalau terlambat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Oke. Mungkin sebelum masuk pertanyaan, saya nanti juga coba kasih stimulus ya. Artinya mungkin ada Pak Taufik, ada Pak Irwan, ada teman-teman yang lain. Kan banyak nih pengalamannya kayak semua nih. Nanti Kakak Jaki juga bisa bantu sebelum dilempar lagi ke Bang Bobi. Panggilannya Bang Bobi katanya. Bang Bobi sebenarnya adik kelas saya, tapi beliau lebih mantap gitu ya. Saya harus banyak belajar dari beliau. Oke. Kalau kita ngomong tadi ya, yang dibilang sepenggal ya, kepala itu ya. Jadi bawah itu masalah makan minum dan masalah seksual itu kalau di
yang sudah ditemukan berdasarkan kajian neuroscience itu ya masuknya di fungsi di batang otak atau brainstem gitu ya. Batang otak, vertical brain gitu ya. Terus ada apa lagi? Bisa disebut lizard brain segala macam. Tapi sekarang nggak bisa island begitu, memang kompleks berhubungan dengan yang lain. Salah satunya adalah hipotalamus memerankan penting, itu sexual arousal itu memang ada hormon ya, yang testosteron sama itu kan, yang perempuan juga sendiri lagi. Yang lucu juga di dalam limbik system itu, jadi bercampur, makanya sering batang otak sama limbik itu jadi satu, dibilang otak emosional gitu. Kebutuhan yang primitifnya, basic instinct gitu ya. Itu kalau sudah dopamin di produce di ventrotegmental area, terus dia menyentuh pusat kesenangan. Orang-orang yang pleasure seekers nih ada di sininya aktif nih, namanya nucleus accumbens gitu ya. Begitu dia sudah dimaknain, didorong ke bagian depan, ke kota korteks, itu di-record, jadinya siklus, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Yang kadang-kadang kalau itu sudah jalan, manusia itu jadi nggak seperti lihat manusia, seperti binatang. Yang tadi Ustadz Bobi kan sampaikan ya, udah dikasih virus juga, udah disuruh rumah juga, masih aja nyolong-nyolong. In the name of kebutuhan, needs and wants itu kan. Jadi dipakai sering tuh sama marketing tuh. Bahkan definisi marketing itu kan yang Kotler, yang tradisional kan bilang, apa sih pemasaran itu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan, keinginan dan kebutuhan dan keinginan, needs and wants. Wah, ya, what? Jadi kalau terus yang tadi memang kabar terakhir transplantasi yang pengen dibuktikan di tahun 2017-2018 akhir ya, itu sampai sekarang nggak ada kabarnya lagi. Itu belum berhasil, kepala diganti dengan kepala orang lain. Padahal walaupun gitu sudah ada donornya gitu ya, donornya itu kena penyakit apa sih, kanker apa, dia bersedia mendonorkan kepalanya, yang satu yang mendonorkan tuh badannya nggak, dia cacat kalau nggak salah. Itu belum ada kabarnya lagi, artinya memang belum berhasil kepala. Kalau jantung udah, transplantasi jantung udah, ginjal, liver ya, udah ya. Yang kepala yang belum. Dari saya sih itu dulu, mungkin dari Pak Taufik Bahudin atau Mas Irwan atau Kakak Jaki mau nambahkan silakan. Sebelum kita buka pertanyaan nih. Saya cuman konfirmasi aja nih, Mas Bis. Ya. Halo? Ya, silakan. Ya, saya mengembangkan nyambung ya. Di Brainware itu saya mengembangkan yang namanya Brainware Self Mastery atau Self Leadership. Esensinya, intinya adalah bagaimana kita membangun kemampuan untuk menjadi master atau tuan diri kita sendiri dan atau tidak menjadi budak dari diri kita. Tuan atau budak ini dalam arti kata kita mampu mengendalikan tindakan perilaku kita dengan berpikir yang benar, yang tentunya berpikirnya berbasiskan kecerdasan spiritual yang dengan abundant mentality atau selalu ingin give pada orang lain. Jadi membangun itu. Jadi kalau di bahasa pesantrennya saya nggak terlalu menguasai, tapi barangkali yang tadi itu menunjukkan nafs yang mutmainah gitu ya. Nah, itu di Brainware saya mengembangkan, ada programnya Terina Islam, dan ternyata bisa. Nah, mengenai puasa, kenapa 30 hari bermanfaat? Karena memang merubah itu sekitar 30 hari. Untuk dia menjadi neural pathway itu dengan dilakukan berulang-ulang, yang datang dorongan dari diri sendiri karena sudah ada namanya self-awareness dan self-acceptance, maka dia akan melakukan pengembangan itu lewat proses membangun neural pathway dengan mengulang-ulang segala macam, sehingga akhirnya dia betul-betul dan mampu menjadi tuan diri. Ada beberapa itunya, beberapa sasaran-sasarannya, tetapi esensinya ya seperti itu.
Nah, saya dapat masukan banyak dari Mas Bobi tadi itu. Cuman saya memang berpikirnya saya ingin secara apa ya, logika akal sehat dengan nalar ini loh, begini-begini, baru gongnya dari Quran. Saya orang yang lebih suka begitu ketimbang ayat Quran didorong di depan, hukumnya cuma satu, take it and take it. Tapi kalau ayat Quran dipakai buat gong, setelah kita menerima dengan logika kita, saya merasa akan lebih enak. Jadi contoh itu yang saya sebut itu dai-dai dari Mu'alaf Center, itu saya suka betul. Dia berbicara logika, akal sehat segala macam, baru gongnya ayat Quran. Bukan ayat Quran didorong ke depan, hukumnya di take it or take it gitu. Menurut saya balik gitu ya. Hingga saya memang selalu mengatakan habis ngomong, silakan cari ayatnya, silakan cari hadisnya, ada enggak. Selama ini sih kalau tanya, wah ada Pak, ini dia sitir macam-macam. Yang saya bilang, yaitu untuk pendukung yang kuat, bahwa memang mestinya dengan keyakinan kita itu bisa dilakukan. Esensinya itu aja sih, tapi terima kasih buat Mas Bobi ini, saya melihat dari aspek yang lain ya. Tapi untuk informasi saja, kita udah ngerjain kok, it works. Kita ngerjain, it works. Terima kasih banyak, Mas Bis. Oh iya, terus juga dari Pak Irwan kan, Pak Irwan Amrun tuh minggu depan kan ya, rencananya kan kita mau hadirkan juga. Di situ tadi ada, saya coba menghubungkan ada mental atau jiwa pemenang. Tadi kan disebut ya Mas Bobi ya? Ya Mas Bobi ya? Mas Bobi dengar saya ya? Nah, gimana Pak Irwan? Iya, nggak tahu tuh. Mas Bobi atau Bang Bobi itu lagi miring aja tuhnya, jadi kayaknya putus lagi nih koneksinya. Mudah-mudahan bisa dengar. Assalamualaikum Pak TB dan teman-teman semua. Kalau untuk saya sendiri sejalan ya pemikirannya, karena ujungnya adalah pemenang gitu kan. Termasuk tadi kan diceritakan juga tentang sperma itu, dan buku saya juga menceritakan sedikit ya, memang sudah hasilnya memang demikian. Hanya mungkin komen saya tadi, mana Bang Bobi udah bisa monitor nggak? Ya. Komen saya ini bisa ya, Bang Bobi? Ya. Bang Bobi bisa dengar? Bisa. Oke. Jadi saya juga difasilitasi oleh Mas Bambang nih, nanti juga cerita tentang buku saya tentang mental pemenang gitu ya. Jadi konsepnya memang sama dengan apa yang disampaikan tadi. Dan kalau boleh dipinjam istilah Pak TB tadi, saya juga pernah lemparkan buku saya itu ke adik liting saya yang psikolog juga, yang ustadz juga. Ya, bahas dong ini gitu loh. Bahas ini dari sisi agamanya gitu. Nah, hanya kalau untuk paparan tadi bagus sekali, saya juga banyak dapat. Hanya kalau boleh, kalau sekarang juga sedang viral, tadi juga disinggung oleh Pak TB, kebetulan juga Ramadan yang 30 hari itu. Jadi kan tadi perut dan bawah perut ya. Perut dan bawah perut sebetulnya ada di atas perut, Mas. Jadi di atas perut itu apa, mulut yang harus kita jaga gitu ya. Nah, sekarang yang sedang viral adalah yang namanya self-talk yang afirmatif itu. Jadi ada uji coba yang dilakukan di negara orang. Jadi ada selama 30 hari dia mencoba membuat kalimat-kalimat negatif. Yaitu ada yang satu kelompok yang membuat kalimat-kalimat positif. Setelah 30 hari mereka di catwalk gitu ya. Jadi dia berpakaiannya ada yang rapih, ada yang tidak rapih gitu. Dan ada 100 responden untuk menilai mana yang dari kelas A dan mana yang dari kelas B gitu. Nah, ternyata 100 responden ini menilainya persis bahwa yang ini adalah yang self-talk positif, yang ini adalah yang self-talk negatif. Jadi selain dari perut dan bawah perut tadi, ternyata afirmatif yang dilakukan oleh diri kita, mulut kita ini ya powerful. Saya kira itu aja Mas Bambang, Mas Bobi, dari saya. Makasih. Ya, mantap. Ini sebelum kembali ke Mas Bobi, jadi sebenarnya nyatu ya, asik ya, teori-teori itu, konsep-konsep itu gitu kan. Nah, nanti gongnya di belakangnya itu Quran kalau kata Pak TB gitu ya. Nah, kenapa 30 hari memang terjadinya
interkoneksi sinaps itu membentuk pathway itu, ya kan, pathway kebaikan lah, pathway nggak berbohong lagi, gitu, pathway berjanji, pathway diwakili dengan menahan nafsu dan seterusnya gitu kan, di dalam puasa itu 30 hari gitu kan. Nah, itu kan cocok gitu kan. Apakah setelah puasa itu orang menjadi akhirnya berubah total? Enggak juga kan. Sama latihan COVID itu kan. Itu yang kalau istilah bahasa psikologi, kemarin Pak Jesse juga udah arahnya kan ke neuropsikologi. Subconscious itu kan mengambil alih. Karena ternyata apa yang ada sekarang kita di sini, apa yang kita hasilkan sekarang ini, hasil dari keputusan-keputusan berpikir yang secara nggak sadar itu lebih dominan, di atas 90% katanya. Nah, jadi nyambung kan? Jadi buat teman-teman yang muslim itu, kalau menurut saya, itu kabar baiknya. Kabar baiknya adalah satu, kita punya sistem setiap hari ada sholat 5 kali waktu, itu sebenarnya kan jeda itu untuk kita nggak larut dalam suasana, mengaktifkan prefrontal cortex. Nah, kedua, setiap tahun dikasih lagi 1 bulan latihan PC selama Ramadan, supaya ini kita udah nyimpang banget nih gitu kan. Jadi penyucian. Tapi jangan juga jadi sarana, kalau yang sering umroh dan sering haji dulu dibilang ada Pak Haji tobat pergi tobat pulang kumat. Haji tomat. Jadi tobatnya pas lagi mau umroh sama haji aja, habis itu kambuh lagi, kumat lagi. Terus menarik sih sebenarnya kan. Jadi gimana Mas Bobi? Silakan sebelum kita lempar pertanyaan nih Mas Bobi. Kan udah bisa ngomong kan? Sudah. Oke, silakan ditanggapi. Ya, alhamdulillah, makasih Pak Bang semua, Pak TB, Pak Irwan, Mas Bambang. Enggak yang belum ngomong ya. Kalau masalah itu aku sepakat banget sama Pak TB. Kadang-kadang kita dalam menerjemahkan, kan kita Putus. Iya, putus-putus lagi, Bang Bobi. Bang Bobi. Bandwidth-nya low lagi tuh tulisannya. Untuk gimana? Foto coba aku matiin, video matiin ya. Ya, oke. Mas Bobi. Halo? Nggak pakai gambar? Coba aja. Karena bandwidth-nya nggak mencukupi itu kayaknya. Silakan Mas Bobi. Nggak kedengaran juga ya? Masih belum kedengaran ya? Hilang, suaranya hilang. Suaranya hilang. Jadi kalau menurut saya sih begitu, nanti sambil nunggu. Nah, coba. Tetap nggak bisa dengar? Belum. Ini nikmatnya puasa kan begini ya. Udah puasa, COVID, terus bandwidth putus-putus. itu top of the top tuh ya, latihan kesabaran. Ya, gimana? Ceki dong, udah ceki. Iya, kalau Mas Irwan kan itu mental pemenang ya, artinya apalagi sering melatih tentara, waduh itu mentalnya tangguh-tangguh. Cerita deh sembari nunggu Mas Bobi ini. Nah ini Om Jaki mau ngomong, Om Jaki silakan. Oh izin live ada keperluan domestik. Saya nambahkan dikit nih Mas Bis, tiba-tiba ingat. Ya, silakan. Jadi kembali ke yang tempo hari kita bicarakan, setiap apa yang kita lakukan kan kita harus tahu tujuannya ya. Ya. Itu yang nanti mohon dijelaskan sama Mas Bobi, apa sih tujuannya tadi itu. Kalau self mastery tujuannya orang yang sudah memiliki self mastery atau self leadership itu akan menjalani hidupnya dengan tenang, damai,
Karena dia betul-betul memperoleh yang namanya kedamaian dalam hidup. Dia tahu hidup itu buat apa, dia tahu bagaimana melakukannya, sehingga dia akan memperoleh yang namanya real happiness. Dia udah nggak pusing, nggak takut sama ini, nggak takut hilang jabatan, ini kira-kira itu. Nah, yang saya belum nangkap tadi yang itu tujuannya apa? Tujuannya. Nah, maksud saya tujuan bukan supaya dapat ridhonya Allah, bukan itu, bukan. Jangan yang abstrak gitu ya. Kalau bisa ditambahkan di sana untuk memperkaya pemahaman saya. Itu aja sih, Bambang. Ya, Mas Bobi udah bisa ngomong ya? Mau dijawab? Monggo, kalau bisa silakan. Itu udah bisa tuh, coba. Halo, Ya, bisa ya? bisa. Jelas. Benar. Iya. Saya coba ya, Pak TB. Kalau kita coba mengacu tadi, tujuannya kalau di situ takwa. Takwa apa sih? Jangan konsep maksud saya. Takwa itu kan konsep. Real life-nya apa? Bagaimana kita bisa duit kita. Kita lakukan peranannya, gitu. Simple. Kita lakukan. Kita berperan di mana saja, persoalannya dalam katakan misalnya selepas diskusi ini kita mati atau selepas Ramadan mati. Apa yang kita lakukan gitu? Sudah optimal nggak? Atau kita berimajinasi kalau kita mati, ada nggak yang mau kita lakukan? Sudah puas nggak kita dengan apa hidup kita ini? Bicaranya memang tentang nilai dia. Nah, mungkin sebatas itu Pak TB. Barangkali gini, kita inventarisasi diri gitu ya. Inventarisasi diri, kita positioning diri kita, supaya kita tahu di mana kita sekarang berada dari aspek kualitas berpikir, kualitas hidup, dan sebagainya. Kira-kira gitu ya? Ya, itu masuk kalau itu nyambung. Iya. Itu kan evaluasinya di situ, betul. Itu di titik evaluasi. Kalau tadi aku tidak, tadi pertama kan ada saum ya, titik evaluasi di situ. Kita tahu diri kita berada di mana. Ya. Nah, itu menarik tuh. Kalau saja seperti Pak TB bilang ada tujuan, posisinya di mana, mungkin awal dari Ramadan itu, awal dari puasa itu, niat itu menjadi sesuatu yang sungguh. Jadi maksudnya tahun ini targetnya apa? Bulan puasa tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Kan harusnya begitu dong. Jangan lebih buruk gitu kan. Misalnya ada yang salah satu ukuran macam-macam ya. Mungkin dia mau zakat lebih banyak, dia mau khatamnya sekarang sebulan ini 3 kali gitu. Boleh aja gitu kan. Yang penting lebih grafiknya naik. Itu menurut saya sih harusnya improvement gitu kan. Ini ada satu pertanyaan nih Mas Bobi. Pak TB bisa bantu jawab. Pak Irwan juga. Perubahan ke arah, ini pertanyaan dari Ade Putri. Perubahan ke arah positif bisa dilakukan selama 30 hari. Tadi kan Pak Taufik nggak sempat ngomong begitu, memang benar sih. Sebenarnya ada yang 20-an, ada yang 1,5 bulan. Ya average 30 lah ya. Bagaimana tips untuk mempertahankan perubahan positif tersebut agar terus berlangsung? Monggo. Kan nggak mungkin setiap bulan puasa kan? Setelah bulan puasa selesai, biar nggak balik lagi gitu gimana? Silakan. Pertanyaan Kalau saya, itu ya Bang Tewi silakan. Enggak, silakan Mas Bobi dulu dong. Saya mau dengerin juga nih. Silakan. Ya, nanti boleh ditambahkan. Iya. Putus.
Putus. Eh, Memang itu ide selalu Igor pertanyaan dulu itu. klise ya. Kadang-kadang jadi menurut saya pertama itu pertanyaan klise bagi kebanyakan orang. Minta maaf sebelumnya. Maksudnya langsung bertanya bagaimana mempertahankan. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan yang paling tepat adalah apakah kamu benar-benar mau? Ketika itu dijawab, selanjutnya bisa dapat jawaban sendiri. Pertanyaannya kita tidak benar-benar mau, itu aja pertanyaannya. Karena itu pertanyaan teknis, bagaimana? Bagaimana itu pertanyaan teknis. Macam-macam caranya. Ditarik ini, kayak orang sering tanya, wah gimana ya biar bisa kurus? Gimana ya biar bisa bagus? Gimana biar... Tapi tetap aja dia tidak olahraga, tetap aja dia makan yang nggak bagus. Jadi itu pertanyaan dalam rangka menutupi kelemahan diri gitu. Minta maaf nih, mudah-mudahan ya. Jadi dengan bertanya seperti itu, seolah-olah diri kita sudah Putus lagi. Mas Bobi putus lagi. Putus lagi. Putus. Ya, kayak harus ganti deh. Ini home-nya lagi jelek kali karena hujan atau ada yang kali ya. Ada yang mesti ada yang keluar kabelnya. Sementara kali saya nyelip ya. Hah? Sementara bisa. sudah. Nah, lanjut. Sampai mana tadi itu? Jadi tadi kalau bersungguh-sungguh, kata Mas Bobi harusnya bisa. Jadi begitu bulan puasa sudah melakukan perbaikan, terus memang berniat sungguh-sungguh, gitu kan, sepertinya. Jadi bukan hanya karena bulan puasa. Tapi ini ada yang menarik ya. Tadi kan di Mas Bobi juga bilang tuh, di bawah leher tadi tuh, makan minum sama seksual. Di situ dibilang untung rugi kan, hitung-hitungan. Dan memang pada dasarnya manusia itu mau dibilang pinter seperti apapun, artinya katakan prefrontal cortex-nya aktif terus gitu ya, limbiknya bagus diregulasi gitu ya. Tapi kan subconscious atau pikiran otomatis tadi mendominasi, yang kadang-kadang lupa itu dorongan dari batang otak. Dorongan insting primitif. Akhirnya dibilang otak itu nature-nya pelit katanya. Hitung-hitungan. Nah, oleh karenanya mungkin pendekatan agama itu kan holistik. Dia bisa berlaku buat yang di bawah, di tengah, di atas. Dan berlakunya hebatnya tuh agama dari zaman dulu berlaku, zaman sekarang bisa, ke depan juga bisa. Dia sangat adaptasi, sangat modern gitu ya, maksudnya. Nah, dulu kan sering pakai hitungan-hitungan juga gitu kan. Maksudnya bulan puasa itu kan tidak disamakan dengan bulan-bulan lainnya. Dia berlipat ganda. Itu kan satu motivasi juga, akhirnya di bulan puasa itu rela rela ikhlas gitu ya, ke masjid, sholat. Sekarang nggak boleh, sholatnya dibanyakin di rumah, tarawihnya yang biasa 11 rakaat jadi 23, macam-macam. Bahkan kalau bisa semua zakat, mau zakat mal, zakat selain zakat fitrah, zakat apa aja, infak, sedekah semua di situ karena berlipat ganda. Apalagi dibilang kalau di Mekah sama Madinah aja beda tuh, Masjidil Haram sama ya kan 100.000 kali. Wah, jadi berlomba-lomba bulan puasa di Mekah. Sekarang nggak boleh. Nah, mungkin dari situ kali. Gimana Mas Bobi? Mas Bobi putus lagi. Mungkin bisa dibantu Pak Taufik? Ya, saya barangkali melihatnya begini ya, ini masukan aja. Tadi kan saya mengatakan tujuannya adalah menjadi tuan diri sendiri, menjadi khalifah di muka bumi, supaya kita tujuannya memperoleh kedamaian, kening segala macam. Nah,
caranya yang tadi ditanya, gimana itu kan caranya? Caranya adalah sebetulnya dilakukan dan membangun belief. Keyakinan bahwa kalau begini akan begini terus itu. Karena buat saya melihatnya puasa itu sebagai salah satu peluang untuk kita punya kesempatan melatih diri, membangun keyakinan untuk selalu bisa bersyukur. Untuk itu mesti dilatih kan bersyukur. Nah, dengan kita melatih diri itu caranya yang saya mengatakan neuropathway itu akan jadi betul setelah atau sekitar 30 hari itu, maka ini akan terbatas, nggak akan berubah lagi. Lalu dia berubah lagi, dia belum jadi neuropathway karena belum jadi belief yang kuat, karena hukum belief dikatakan you are what you believe. Nah, sekarang kita mau jadi apa tergantung belief apa yang kita bangun. Lewat yang tadi itu kita membangun belief bahwa kita mampu menjadi tuan diri sendiri, kita mampu memberi manfaat pada orang lain, punya issue-based values kita dipakai dan lain sebagainya, itu dilatih sebetulnya. Dimulai dengan mana kalau tanya, ya mulai dari bersyukur bahwa kita begini, bersyukur. Ini betul-betul jadi bagian dari mindset kita, jadi bukan cuma di mulut. Kayak sekarang, kita bersyukur, wah dikurung di rumah nih COVID, alhamdulillah lu masih bisa begini, masih bisa begitu, orang lain ada yang lebih susah lagi, kembali bersyukur. Sebab kalau bersyukur, kita justru mengatasi beban yang akan menimpa pikiran kita. Karena dengan bersyukur beban akan hilang semuanya. Jadi pertanyaan tadi ya melatih bersyukur aja. Itu aja sih Mas Bambang masukannya. Melatih bersyukur. Sebenarnya juga ya pasti semua ada maksudnya, semua ada hitung-hitungannya. Kenapa setiap bulan puasa itu 1 dari 12, ya kan? Bukan 3 dari 12. Bukan setiap bulan puasa gitu kan. Dikasih fasilitas untuk melatih diri. Membentuk yang tadi Pak Taufik bilang, neural pathway itu 30 hari harusnya cukup gitu kan. Tapi jangan lupa ada pathway-pathway keburukan. Jadi kalau dia tidak dipakai terus, walaupun sudah melewati Ramadan, itu jadi PR keduanya adalah tetap harus dipakai. Karena di konsep neuroplasticity itu interkoneksi antar neuron itu selalu use it or lose it. Kalau istilah bahasa yang kemarin Pak Jesse menyembuhkan para pemakai narkoba itu bisa relapse, bisa kembali lagi. Nah itu yang kalau menurut saya sih artinya, dan bukan susah kalau kita ngomong itu manusiawi ya, tapi maksudnya buat bagi kaum yang berpikir ya jangan larut lagi gitu loh. Ya kan misalnya di bulan puasa ada kebiasaan baik tuh, pathway-nya tebel ya. Begitu ajan langsung sholat, bilang ajan sholat. Begitu setelah Ramadan, COVID selesai, sibuk lagi di kantor. Pepet-pepetin asar, ntar aja masih 5:30 masih bisa. itu kan lama-lama ya unconscious juga, nggak sadar loh. Sekali-sekali waktu oke lah gitu ya. Tapi kalau dia jadi lagi kan akhirnya nggak sadar lagi. Bisa balik lagi, back to bad habit. Makanya pertanyaannya bukan bagaimana sebetulnya, bagaimana tadi bisa ya, cara, masalah teknis, cara macam-macam. Tapi lebih kepada kita betul-betul serius nggak mau merubah itu gitu. Ya. Karena bagaimana itu akan mengikuti nanti. Ya. Nah ternyata nggak betul-betul serius, di sini aja udah cacat, di sini dulu yang kita benerin gitu. Ya. Makanya kalau tadi merujuk ke frame tadi, yang ditanya adalah pemimpinan tadi dalam diri kita. Nah, persoalannya kan tadi, dengan saum kita mengembalikan sistem kepemimpinan dalam diri kita. Persoalannya, karena kebiasaan yang bertahun-tahun, setiap hari, setiap jam, setiap detik, urusan kita adalah perut dan sosial tadi, ingin diakui, kebutuhan, maka dia menjadi patron berpikir sendiri. Nah, berani nggak kita mengambil satu resiko, kita nggak untung nih. Kita melakukan puasa nggak untung. Kita melakukan puasa nggak enak gitu.
Makanya kata Allah, puasa itu untuk aku. Distimulus seperti itu. Walaupun ada tadi, ya kalau puasa dapat pahala, dapat ini. Itu bagi anak-anak nggak apa-apa. Bagi diri kita, distimulus nggak apa-apa, dia menjadi jalan. Tapi tentunya diri kita kan ingin berkualitas dari lebih baik. Nah, di situ dia. Ketika ingin lebih baik, pelan-pelan persoalan yang merusak kebersihan, ketulusan hati kita benahin tuh. Gitu. Jadi betul-betul diri kita yang memutuskan, yang melakukan, bukan karena pengaruh kebudayaan tadi. Pengaruh untung, pengen untung, pengaruh ingin diterima, bukan itu. Terus lagi ya. Jadi kalau saya lebih melihat begini juga kali ya. Tadi diawali kan dari niatnya itu yang sungguh-sungguh. Makanya ada niat puasa untuk sebulan penuh, tapi tetap aja kita melakukan niat lagi, diperbaruin lagi setiap pagi gitu ya, atau setiap malam habis sholat tarawih. Gitu ya Mas Hobi ya? Putus lagi. Mana Pak Irwan kali? Kalau saya memang gini, pertama memang zaman sekarang ini speaking by number ya. Sakit aja ada ukurannya, sakitnya di level berapa gitu. Pedas saja makan pedas ada ukurannya gitu. Ya. Jadi memang kita harus merumuskan juga sebetulnya ya bisa self assessment sih, dengan pencatatan itu bisa. Gitu. Nah tadi yang disinggung terakhir oleh Mas Babang benar, artinya kalau di dalam konsep yang umum gaji kan ada goal setting. Goal setting kan ada yang jangka panjang, menengah, pendek gitu. Jadi juga ada jangka-jangka yang ini. Nah dari situ sebetulnya bisa jadikan ukuran gitu kan. Nah terus tadi ada pertanyaan bagaimana mempertahankan. Nah kalau jawaban dari Pak TB tadi kan memang bersyukur. Nah saya belum paparan ya. Memang dalam konsep saya kan mental pemenang salah satunya resilience. Resilience itu ketahanan itu memang dengan rasa yang paling ininya. Tetapi katanya kan yang manusia yang bagus itu kan memang hari ini lebih baik dari hari kemarin gitu kan. Artinya kan bukan mempertahankan, justru harus meningkatkan gitu kan. Meningkatkan gimana ya? Mestinya ada motivasi, ada toughness gitu ya. Ada suatu dorongan kembali lagi kepada goal setting gitu. Kepada goal setting kita harus apalagi gitu. Jangan mempertahankan ya jangan, artinya kita jadi mempertahankan yang tadi partnya gitu ya, udah yang sudah kita dapat, tapi apalagi yang kita setting kita, apalagi yang harus ditingkatkan. Saya kira demikian sampai akhirnya meninggal ya itu husnul khotimah, itu sebagai dia pemenang kehidupan. Nah itu kayaknya Mas Bobi udah nyambung lagi tuh. Ya, benar Mas Bobi. Silakan. Ya, jadi kalau ditanya tadi, ulang lagi ya, ketika ditanya cara ada banyak. Salah satunya tadi bersyukur. Masukan dari Pak TB. Tapi kalau dari frame tadi kita lihat bagaimana agar kita tetap konsisten di situ. Ada dua tadi. Untuk menghadapi si potensi di perut, kita tidak berdasarkan untung rugi, tapi berdasarkan value. Yang kedua, kita sering melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, yang bernilai juga, like or dislike. Orang disuruh berubah, bukan nggak bisa. Ketika dia diancam, misalnya kematiannya, wah bisa itu. Automatically, dia punya satu kemampuan. Sebelum mati, diberikan satu motivasi yang tinggi. Misalnya apa? Misal, dalam bulan ini, pemerintah mengeluarkan satu keputusan. Yang hafal, ya 30 juz akan dapat rumah senilai 300 juta. Bisa hafal itu.
Berbondong-bondong orang hafal. Bisa seperti itu. Kenapa? Karena motivasinya terpenuhi. Perutnya terpenuhi. Nah, kita puasa mengantisipasi itu bahwa kita melakukan satu hal bukan karena pengaruh dari lain. Dia hanya stimulus. Konteks kipernya kita yang pegang gitu. Gitu. Gimana cara biar kita bisa? Ya kita melakukan yang tidak kita sukai, like or dislike tadi. Jadi apa yang kita lakukan? Value jadi tujuannya. Value. Ketika kita melakukan dengan value, automatically diri kita yang memutuskan. Kayaknya Saru harus begini nih. Saya harus korbankan ini. Semua pahit, semua derita, itu insya Allah ya, bisa dihadapi dengan baik. Mungkin gitu kali, Bang. Silakan. Ada teman-teman yang mau bertanya lagi nggak? Ini kita waktunya nggak banyak lagi. Kalau ada teman-teman, saya lihat chatting masih kosong. Belum ada yang raise hand juga. Saya buka aja kali ya, saya unmute semua coba. Ya, semua nih saya unmute. Bapak, Ibu-Ibu kalau mau ingin bertanya, silakan. Kita masih punya waktu beberapa menit. Tadi dari Mbak Ade Nurwanti. Ya, terima kasih. Jawabannya. Gimana? Cukup jawabannya? Cukup, terima kasih banyak. Oke. Dari yang lain? Ada? Mungkin kita kembalikan lagi ke Mas Bobi. Coba kasih closing statement sama ini kali ya, biar kita lebih mantap, lebih afdol. Dikasih apa? Doa penutup, doa menjelang buka puasa. Mangga. Putus lagi? Putus. Putus. Silakan. Masuk. Ayo. Mas Bobi putus lagi? Buat kita yang doa deh, di giliran KTP kan. Ya boleh Pak Taufik mewakili. Saya sih bukan mau closing, cuman baru ingat mau nambahin pengalaman aja mengenai niat. Saya sudah pernah praktek. Itu penelitian dari Candice Pert tahun 90 sekian atau 2000 awal. Dia mengatakan bahwa kalau niat kita positif dengan niat negatif, proses kimiawi di otaknya berbeda dan dia akan bereaksi terus memerintahkan lewat sumsum tulang belakang, perilaku kita digerakkan, diarahkan oleh niat kita itu. Saya coba. Di suatu bulan puasa, saya awali dengan niat mikirnya itu, ya puasa, beban. Setengah mati kita puasa, itu begitu terasa beban. Ganti lagi, aduh, alhamdulillah puasa ini peluang itu nikmatnya luar biasa. Kalau nggak percaya, silakan coba. Contoh yang kecil, saya bilang, kalau di program saya, coba Anda pulang itu, Anda bilang, waduh, pulang macet jalanan ini, Anda pulang, Anda nemuin semua itu. Tapi kalau Anda bilang pulang itu, walaupun macet, tapi nikmat segala macam, Anda akan dapat itu. Jadi memang niat itu begitu penting, karena saya memahami betul kenapa Rasulullah bilang, apa yang paling penting sebelum kita melakukan sesuatu, nawaitu, itu betul tuh. Saya praktekin betul-betul. Kalau nggak percaya, coba. Jadi kalau kita mau ketemu satu, mulai bilang, gue sebel nih ketemu dia, Anda akan sebel betul. Tapi kalau kita niatkan, ya udahlah pengen tahu apa sih, kita akan curiosity kita bangun. Dan silakan coba. Saya sudah lakukan dan tidak sekali. Itu works. Nah ini barangkali kalau dikaitkan dengan puasa itu, ini melatih niat kita untuk kita bertambah yakin bahwa kalau niat kita itu baik, kita akan dapat kebaikan dan yang sebagainya. Hadisnya ada kan? Saya lupa tuh. Kira-kira terjemahannya
Kalau Anda melakukan satu dengan niat baik, Anda akan memperoleh kebaikan. Kalau Anda melakukan satu dengan niat buruk, Anda menjadi bagian dari keburukan itu. Terjemahnya kira-kira gitulah dari Anthony Robbins. Ya. Itu aja tambahan, silakan Mas. Terima kasih. Ya. Saya sempat mungkin nanti berhubungan dengan materinya Pak Irwan juga. Yang dibilang ketangguhan mental itu selain resiliensi, ternyata ada juga yang dibilang, ini nyambung dengan Pak Taufik Odin, yaitu akhirnya positivity. Jadi niat itu juga, dari niat aja harus yang bersih gitu ya, yang positif. Jadi dia bagi 4 kuadran, resiliensi itu ke dalam dan ke luar. Kalau keluar itu namanya komitmen, kalau ke dalam itu namanya bagaimana bisa mengendalikan diri. Tapi positivity itu lebih kepada, kalau keluar itu lebih bagaimana melihat suatu tantangan. Ini bulan puasa, wah ada peluang nih. Bukan suatu masalah, tapi ada peluang nih. Wah mumpung bulan puasa, besok saya benar-benar mau ini. Nah itu niatnya udah positif. Dan kalau ke internal, itu lebih kepada, positivity-nya lebih kepada level of confidence. Seberapa percaya diri kita bahwa bulan puasa besok aman-aman aja. Walaupun tahun 2020 ini COVID, beda lagi nih. Ya kan, kalau kemarin wah semangatnya habis buka puasa sampai makan malamnya ditunda, mau tarawih dulu ke masjid. Sekarang kan nggak ada, nggak pakai ke masjid dulu, gitu kan. Atau apalagi, misalnya mungkin teknis pengumpulan zakat aja jadi agak berbeda ya, distribusinya juga ya, karena semuanya harus PSBB. Pembatasan sosial berskala besar gitu kan. Nah, itu yang saya tahu sih. Jadi semuanya connect juga sih gitu. Artinya kenapa ada terminologi mental ya? Gitu mungkin. Ada kata mental, nggak cukup pikiran, mind. Karena itu satu kesatuan. Makanya ada gut brain gitu kan. Mungkin Pak Irwan boleh nambahin, Pak Taufik juga nanti kembali ke Mas Bobi kalau bisa masuk. Gimana Pak Irwan? Jadi yang mental yang niat itu diawali itu, jadi ketangguhan mental itu selain daya resiliensi, melatih daya resiliensi pada bulan puasa, tapi positivity juga. Jadi kita berburuk prasangka baik, bukan prasangka buruk. Kita optimis, kita tadi melihat suatu peluang, bukan suatu ancaman. Terus kitanya juga yakin, wah saya bisa. Dan yang paling penting pada saat kita meyakini itu bisa, itu mengandalkan siapa? Ya sumber dari segala sumber gitu kan. Kalau semuanya kita niat positif, bagus, kita yakin Allah akan membantu kita, pasti bisa. Gitu ya kira-kira, Pak Irwan. Saya paham. Termasuk Pak TB tadi kan memang yakin banget kalau kita bermain di niat. Nggak usah kan itu. Untuk law of attraction saja pun saya merasakan sekali gitu. Waduh, kayaknya kebagian macet nih. Memang kebagian macet gitu. Nggak tahu, kayaknya memang semesta aja saling terkait, bukan hanya diri kita dengan, katakanlah niat kita dengan pikiran kita gitu ya, tetapi dengan semesta alam saja gitu, itu terkait. Sehingga saya seringkali ya, ini istilah saya saja, sering sekali saya gunakan ada istilah antene ilahi gitu. Jadi kita tuh mesti mental detox, kita bersihkan diri kita ya berdoa, kita istighfar, terus kita buka sensitivitas kita untuk mendapatkan petunjuk yang betul-betul dari yang Maha Kuasa. Karena memang sebetulnya dorongan, nggak tahu ya, kalau yang saya rasakan, mungkin saya belum sampai puncaknya, belum sampai peaknya. Kalau untuk berbuat yang tidak baik, katakan gitu, yang itu mudah banget, gue mau tidur aja, gue mau enggak, itu mudah. Tapi kalau untuk berbuat baik, itu perlu effort yang luar, yang lebih gitu. Dalam teori lain juga, Kurt Lewin katakan gitu, antara driving forces sama restraining forces.
terus saya kaitkan dengan suatu teori tentang lifestyle inventory. Ternyata dorongan driving forces itu hanya 4 aspek gitu. Sementara restraining forces itu sampai 8 aspek yang menghambat kita gitu. Tetapi itu kita sekarang gitu. Kebayang nggak kalau kita bisa mengurangi restrainingnya, itu akan bergeser ya, kuasi stasioner kita tuh akan bergeser ke arah pengembangan. Itu komen saya, Mas Bambang. Iya, saya pernah dengar ceramah kemarin kalau nggak salah ya. Itu saya lupa Quran hadis ya. Selalu ada statement negatif bisikan, bilang subhat. Jadi pada saat katanya ada kabar baiknya katanya kata Nabi, kata Rasul. Justru kalau ada kata godaan itu artinya setan itu sebenarnya udah frustasi. Dikasih godaan yang tadi istilah Mas Bobi yang fisik kebutuhan pokok, makan, minum, seksual, udah nggak mempan nih. Akhirnya selalu ada tadi yang Mas Irwan bilang, ada gangguan sebenarnya di dalam. Apa benar nih? Apa benar kita mampu nih? Bisa nih membiayai apa enggak? Masih ada gitu-gitunya tuh. Nah itu di bulan puasa itu sebenarnya momen untuk melatih, ini bisikan setan misalnya kayak gitu kan. Artinya kita selalu kembaliin lagi on the right track gitu kan. Nah itu kan sebenarnya itu gitu loh. Artinya justru malah dibilang kalau ada dapat gangguan bisikan-bisikan itu justru kita lagi diterpa, lagi artinya udah frustasi sebenarnya tuh setan tuh menggoda dari mana lagi nih katanya. Gitu kira-kira. Jadi bisa di dalam diri kepala kita juga tuh ya gitu. Gimana tuh coba Pak Irwan, Pak TB? Ini kemarin saya suka waktu Pak TB ini saya kan ngomong tentang threshold ambang gitu ya. Kalau tentara memang kita kan ada istilah saya sendiri ya, dalam kondisi healthy gitu ya, hungry, angry, lonely, tired, euphoria, kita jangan ngambil decision making gitu. Karena pada saat kita buat decision, biasanya itu salah gitu. Dan di militer yang saya rasakan justru kita dibuat kondisi kayak healthy gitu, kondisi yang lapar, kondisi yang marah, kesel, capek gitu. Tapi kita harus ngambil satu keputusan gitu. Nah, ini kan sebetulnya cobaan ini kan dilatih juga dalam puasa gitu. Mungkin kalau kita pakai, semua orang tahu konsep Maslow gitu ya, piramid yang selalu dibesarkan kan di bawah kebutuhan dasar, kebutuhan primitif. Nah, sekarang dibalik gitu, si piramidnya di bawah. Dengan makan sahur saja, dengan ini saja, nah tapi kita bisa mengaktualisasikan diri kita kan. Sebetulnya itu sih. Gimana Pak TB? Sepakat Pak, seperti itu. Dan saya nambahkan dikit, yang dilatih juga adalah melatih bagaimana kita memberi makna yang baik, makna yang kompetitif terhadap apa yang kita alami selama bulan puasa. Sebab makna itu akan menentukan kita akan bereaksi seperti apa kan. Kalau kita beri makna negatif terhadap sesuatu, maka kita akan bereaksi sesuai dengan makna yang kita pilih ini. Nah, lewat pemberian makna inilah kita akhirnya menuju kepada yang tadi namanya, cobalah untuk selalu bersyukur dengan memberi makna yang arahnya membuat kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Dan bersyukur ini dibangun menjadi keyakinan. Yakin bahwa kalau bersyukur itu kita akan begini, itu yang dibangun. Saya melihatnya begitu. Dan saya coba praktekkan, kayaknya sih saya merasakan sesuatu yang saya peroleh berbeda gitu ya. Itu aja masukan saya barangkali. Tapi terima kasih Pak Irwan, bagus tadi masukan. Don't make any decision when you are in bla 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 gitu kan ya. Yes. Betul banget tuh memang. Yes. Jadi Anthony Robin bilang, lu lagi-lagi gak bener jangan ambil keputusan. Itu yang dibilang positivity tadi. Ya. Jadi selain daya resilience yang ditempa, kalau di Nevisil ya, kan sekarang juga kebutuhan itu juga bergeser sih masalahnya, teori Malthus itu kan. Bergeser misalnya generasi milenial, bukan milenial di bawahnya kali ya. Habis milenial yaitu diwakili dengan Instagram katanya. Terus Z-nya diwakili dengan Snapchat yang kayak TikTok gitu kan. Nanti setelahnya nih ini generasi Z ini generasi Zoom katanya. Di mana kebutuhan basicnya cuma 2 dia. Baterai
sama koneksi internet. Pak Irwan nanya nih, benar nggak ya? Apa Latihan itu? resilient, saya melihatnya lebih banyak membiasakan melatih bikin neural pathway untuk kita membangun belief bahwa kita mampu, bahwa kita kuat, bahwa kita ini. Walaupun secara fisik kita kuat, tapi kalau kita membangun belief bahwa kita nggak kuat, kita akan kebang nggak kuat gitu. Betul. Saya lagi begitu yang saya diajarin dulu tuh, benar nggak gitu? Saya sepakat, Pak. Saya sepakat dan itu caranya kembali di caranya kan macam-macam. Ya itu waktu saya dilatih tentara itu, Pak, seringkali itu sampai ambang-ambang di mana kita mana mungkin nih gitu. Ya, Masa ya, mesti dalam kondisi saya lagi engkel kaki, saya harus jalan kaki 10 Ya. jam pakai ransel 25 kilo gitu. ya, ya. Tapi karena tadi begitu saya ini bisa malah di stop, malah saya nggak mau karena kalau di stop kan harus start lagi. Iya. Ya difficult untuk start. Sepakat, Pak. Itu ya, karena hukum belief kan begini katanya Pak. Satu orang dengan beliefnya, kekuatannya sama dengan 99 orang yang hanya menggunakan interest-nya. Jadi belief itu apa ya, kekuatan dahsyat yang Tuhan berikan pada diri kita. Tinggal kita mau pakai belief yang empowering atau belief yang disempowering. Kalau disempowering, tangguroplah kita. Gitu kan, jadi kita harus milih. Kan Bapak Barangkali juga bergaul sama senior saya, Pak Nono, Pak. Ya. Ya, Almarhum itu ya. kan, Ya, saya kita belajar kan dengan berarti Beliau. Kopassus kayak gitu, Pak. Iya. Pasukan Itu komando Antonio itu Rubin kan, ngajarin gitu juga tuh. Itu Ya. kalau Hampir maghrib nih ya. iya udah mau maghrib, Mas. cukup Mas Alex. kita harus akhiri ya. Kalau saya tadi ngomong yang tadi itu sebenarnya kalau di psikotes itu apa yang MTQ 48 itu ya. Mental Toughness Questionnaire 48 yang DOG itu ya. Itu bagus tuh. Pak TB. Nah, itu bagus tuh. Menurut saya. Nah, ini Mas Namanya Bobi beda, nggak ngerti dok. ada ntar. Kita bahas ntar pas di kesempatannya itu aja. Bang Irwan ya. Karena kan ini sudah waktu udah habis nih. Bobi masuk lagi nih. Mumpung nih, Mas Bobi. Ya, Bang Bobi. Nah, Mas closing Bobi. aja nih. Kita sekalian closing aja deh. Berdoa. Ya, silakan. Ya, minta maaf ini jaringan nih. Ya. Begini kondisinya. Ya. Hmm. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan diskusinya menarik banget, Bang. Abang-abang semua, Pak semua. Yang jelas, paling tidak kita coba ambil satu yang bisa kita tindakin langsung. Di area COVID ini, kita seperti dipaksa Allah untuk diam di rumah, untuk betul-betul mengkoreksi diri kita. Kalaulah koreksi diri kita ini bisa kita lakukan dengan banyak istighfar, baca Quran, dan terus berdoa, nah insya Allah apa yang diperjuangkan juga oleh sahabat-sahabat kita yang sudah meninggal, memperjuangkan negara kita COVID ini, tidak sia-sia. Tidak sia-sianya memang kita buktikan bahwa mereka ada dalam diri kita, menjadi satu bentuk perubahan, menjadi satu bentuk stimulus yang kuat, agar kita betul-betul berubah menjadi lebih baik, lebih sesuai dengan apa yang dituntun, diamanahkan Allah pada kita. Caranya gimana? Kalau dari aku tadi, lakukan hal-hal yang bernilai dengan mengabaikan like or dislike dalam diri kita. Mengabaikan untung rugi, tapi hal-hal yang bernilai menjadi satu rujukan utama. Ditambah lagi dengan Pak TB tadi, lakukan itu didasari dengan rasa syukur yang tinggi, yang kuat. Sehingga apapun yang kita lakukan, tidak ada paksaan dan tidak ada tendensi apa-apa selain keikhlasan pada ridho Allah semata, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kita tutup dengan doa. Satu doa yang aku sangat suka, itu doa Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah
kami. Terimalah diriku ini, yang seperti ini. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna, antas samiul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah tobat kami. Kami mengaku salah, kami tahu kami salah, dan kami ingin merubah diri kami jauh lebih baik. Terimalah tobat kami. Wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Dan kau adalah sebaik-baik penerima tobat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, kepada keburukan, setelah Engkau tunjukkan kepada kami petunjuk yang baik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana firlana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat. Terima kasih Mas Bambang, Pak TB, Pak Iwan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya yang hadir. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka puasa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam.